Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana dan ini adalah analisa teknikal yang berlaku dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2022 untuk pair GBP USD. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa teknikal mingguan di GBP USD pada video kali ini. Oke, sekarang kita langsung aja ke dalam chartnya, tapi sebelum itu, jika teman-teman ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link dari channel Telegram seperti yang ada di bawah di sini ya. Nanti teman-teman di sana bisa mendapatkan sinyal gratis forex tentunya. Tapi sekali lagi Amandana hanya menyediakan sinyal dan seperti video analisa seperti ini aja. Segala keputusan dan aktivitas trading itu kembali lagi ke teman-teman sendiri. Karena dari kita hanya menyediakan alat bantunya aja, yaitu seperti sinyal dan seperti video analisa seperti ini. Oke, jika ingin bergabung bersama kami, bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk join bersama kami di channel Telegram Amandana. Nah, sekarang kita langsung lihat untuk di analisa kita di GBP USD minggu lalu. Di GBP USD minggu lalu, kita sudah kasih lihat bahwa di sini ada satu area, yaitu area 2397 dan di area 2142 ini kemungkinan akan di break, dan benar aja di break ya, ini benar aja di break. Dan kemarin saya kasih open posisi ya, saran open posisi yaitu di harga 21247, jadi mana ini merupakan area supply, tapi area supply itu di break dengan power yang cukup besar dan tertahan di area supply selanjutnya, itu di harga 22133 dan di 21776. Dan harga supply ini kemudian di break ke atas, tapi hampir mengenai area supply berikutnya, yaitu di harga 22916 sampai di 22511. Jadi otomatis area-area ini bisa saya hapus untuk diupdate ya. Jadi area-area ini akan saya hapus supaya teman-teman tidak bingung. Tapi untuk area ini akan tetap ya, akan tetap di sini areanya. Dan kalau kita lihat di daily, apakah ada area yang lebih bagus? Kalau di daily tidak ada. Kalau di 1 jam, jika dia nge-break ke atas, dia akan bisa mengejar ini. Ya, dia akan mengejar itu. Itu di harga, kalau saya kasih garis itu 23352 sampai di 23614 seperti itu ya. Jadi otomatis ketika ini di break, harga dari GBP itu bisa naik sampai ke sini nanti. Kita pakai H4, apakah ada? H4 kita cuma ada satu di sini. Apakah ini berlaku? Ya, mungkin ini lebih berlaku ya. Untuk GBP kemungkinan ketika dia naik bisa sampai ke area ini. Ini akan saya update area-areanya untuk di 1 minggu atau enggak sampai di minggu depan. Oke, pertama kita akan lihat dari tren dulu. Tren dari GBP saat ini masih cenderung bearish ya. Trendline yang hitam ini masih di bawah, garis di bawah masih trendline yang hitam, dan trendline yang biru juga masih di bawah trendline biru. Otomatis kita GBP itu masih bearish banget. Kalau kita update trendline di sini, sebenarnya sempat di break ya, dan trendline ini juga sudah tidak valid lagi dengan power yang cukup besar kemarin di tanggal 27 Juli. Harga ini di break, trendline ini di break, otomatis harga dari GBP sekarang retrace ya, retrace naik ke atas. Retrace-nya itu sampai mana? Kalau kita lihat
secara Fibonacci, secara structure dulu ya, secara structure dulu. Harga di sini kan dia buat lower low, terus dia buat lower high, terus dia buat lower low, ya kan? Terus dia buat lower high dari sini, terus dia buat lower low. Nah, sekarang dia tinggal bisa nggak dia buat lower high sekarang? Sekarang sebenarnya bisa nggak dia buat lower high? Selama dia tidak membreak high di sini ya. Selama dia nggak ngebreak high di sini, seperti ini contohnya. Sama dia tidak ngebreak high seperti ini, dan dia turun seperti ini, maka harga dari GBP kemungkinan bisa naik seperti itu. Tapi jika ternyata GBP ini tidak bisa membreak daripada dia punya ini ya, dia turun, lalu dia turun, lalu dia naik, lalu dia turun lagi, lalu dia naik lagi, lalu dia turun lagi, dan sekarang dia naik. Nah, sekarang naiknya tinggal pilih, naiknya mau sampai sini atau naiknya mau sampai sini ya. Jika memang naiknya sampai sini, maka otomatis harga dari GBP akan berubah cycle-nya sementara, yaitu mengejar ini, area yang paling tinggi di sini, seperti itu. Tapi jika memang naiknya itu memang sampai sini nanti ya, harganya memang berhenti di sini, maka otomatis harga dari GBP bisa drop lagi. Harga dari GBP bisa drop sampai sini lagi, seperti itu. Karena secara structure marketnya juga, itu GBP dia sudah membuat lower low, sudah dia membuat 3 lower low ya, 1, 2, 3 lower low, dan sekarang dia sudah membuat 2 lower high, tinggal lagi 1 aja nih di daily. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja bagaimana, apakah dari GBP ini bisa membuat lower low, lower high baru atau tidak, seperti itu. Jadi otomatis kita saat ini, minggu ini masih berpegang teguh terhadap open posisi sell ya. Open posisi sell kita masih bisa dikatakan valid. Nah, sell kita di mana? Sell kita bisa berlaku jika harga ini naik ke sini. Harga ini misalnya naik nih, harga naik sampai sini. Di sini kemungkinan teman-teman bisa ambil posisi sell dengan take profit bisa sampai sini ya. Itu bisa sampai di area ini. Ini kalau saya kasih garis itu di harga 20.500 sampai di 20.200 seperti itu. Nah, jika dia ngebreak 22.900 di sini, maka dia akan mengejar resisten yang ada di sini, high sebelumnya yaitu di harga 23.600 seperti itu. Karena sekarang masalahnya adalah jarak dari antar supply ini sangat dekat. Jadi otomatis untuk yang nge-sell bisa di harga 22.900, atau enggak nanti misalnya nanti di hari Senin teman-teman langsung nge-sell ya. Teman-teman di hari Senin langsung nge-sell. Jadi otomatis hari Senin teman-teman stop loss-nya itu ada di sini. Ya, di antara resisten di sini dengan dia punya supply di sini. Seperti itu. Karena supply ini sangat fresh dan di sini supply-nya sudah tidak begitu fresh sih sebenarnya. Jadi kita ambil stop loss di tengah-tengah di harga 23216 dengan take profit bisa sampai di 20.500 seperti itu. Jika yang ingin di hari Senin ambil posisi sell nanti langsung seperti itu. Atau yang ingin menunggu juga boleh. Menunggu di harga 22.900 di sini. Ya, di sini berarti stop loss-nya di atas high yang ada di sini yaitu di harga 24.100. Dengan take profit bisa sampai di area demand di sini. Karena kalau kita lihat di sini ada satu area demand sebenarnya yang belum disentuh oleh market.
Ini hampir sih karena dia hampir kena, tapi harga sudah dibawa naik sekarang, seperti itu. Jadi jika dia bisa ngebreak ke bawah, ini juga ada satu area demand yang kecil di sini. Nah, di sini time frame 1 jam kita juga ada satu area demand di sini. Ada satu area demand juga di time frame 1 jam. Jadi otomatis ketika nanti harga bisa turun sampai ke demand ya. Ini target teman-teman untuk ambil posisi sell ya. Di harga 20.500 atau nggak di 20.450 lah, itu merupakan take profit teman-teman. Karena di sini ada satu area demand juga di sini di time frame 1 jam tadi. Jadi otomatis kita sell bisa di sini atau di sini, atau bahkan kita bisa nge-sell ketika dia nge-break ke bawah. Ketika dia nge-break ke bawah seperti ini, ya seperti ini dia nge-break di sini, teman-teman bisa ambil posisi sell nanti. Nah, bisa seperti ini sellnya. Seperti itu. Sellnya nanti bisa di harga ini. Take profit bisa sampai sini. Stop lossnya cukup pendek aja, yaitu di harga 21.000. Dengan take profit bisa sampai di 18.000. Seperti itu. Jadi ada 3 sell untuk di minggu ini, yaitu kalau yang nekat di hari Senin, langsung ambil posisi sell, tapi pasang stop lossnya itu di harga 23.250 dengan take profit di area ini, yaitu di harga 20.450. Atau menunggu harga itu naik, jika memang harga itu naik di harga 22.700, bisa ambil sell di sana dengan stop loss di harga 24.100 dengan take profit di 20.450 tadi sama. Tapi jika dia ngebreak ke bawah langsung, teman-teman bisa menunggu pada saat dia ngebreak 20.200 ya, ngebreak 20.200 yang ada di sini. Ketika itu di break, maka otomatis teman-teman bisa menunggu harga itu retest untuk nge-sell di harga 20.450 dengan take profit di 18.000, stop loss di harga 21.050. Seperti itu. Jadi kita masih menunggu harga dari GBP untuk membuat new lower high ya. Karena kalau kita lihat juga di time frame 4 jam ini, kalau kita coba tarik garis trend line, ya ini bisa mungkin trend line-nya ya. Trend line-nya ini mungkin bisa dipakai. Jadi ketika trend line ini di break, maka otomatis harga dari GBP bisa turun ke bawah. Seperti itu. Jadi ini trend line-nya ya. Jadi karena juga saya tidak ingin memakai trend line yang banyak, akan saya hapus. Jadi jika teman-teman ingin memakai trend line itu, yang penting teman-teman tarik dari sini, dari dia buat low paling rendah di sini, dan kenain dia trend ekor yang ada di sini dan ekor yang ada di sini dan di sini, seperti ini. Nah, jadi sudah kena tiga kali, otomatis ini menjadi area menjadi trend line yang valid. Tapi karena saya tidak ingin bingung ngelihatnya, jadi akan saya hapus. Kalau kita lihat secara chart pattern, mungkin kalau di daily tidak ada chart pattern apa-apa ya. Kalau ini dibilang seperti inverted head and shoulder, saya rasa tidak begitu kelihatan juga. Jadi yang penting untuk di minggu ini teman-teman ambil posisi sell dengan tempat-tempat yang sudah saya kasih tahu tadi ya, yang ada di sini, dan terakhir jika dia ngebreak ke bawah di sini, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa video GBP USD pada minggu kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.